memang Tuhan dapat kita sekarang lihat indahlah anugerah itu yang beri sentosa. Ternyata pada hatiku waktu ku percaya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar kepada kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan keadaan yang sehat dan selamat. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan bagi kami. Tidak ada Tuhan yang layak berkuasa menguasai kehidupan kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Hanya Engkau adalah Tuhan yang telah menciptakan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah senantiasa mendengar serta menjawab seruan doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kami, agar kami sungguh berkenan hidup di hadirat-Mu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penghiburan, kuasa dan urapan di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, sumber kekuatan dan penghiburan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan merupakan keperluan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Firman Tuhan merupakan dasar bagi kita untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk membaca firman-Nya setiap hari serta mendengarkan firman-Nya, baik secara pribadi maupun di dalam pertemuan ibadah yang kita lakukan. Ini adalah kesempatan yang emas bagi kita, karena melalui kebenaran firman Tuhan yang hidup dan berkuasa ini, kita renungkan di dalam kehidupan kita, maka ia akan menguatkan serta menghiburkan kita. Rasul Paulus telah menulis suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus,
karena ia telah mendengar bahwa mereka telah berubah di dalam pengharapan mereka kepada Tuhan. Sebab mereka berdepan berbagai rintangan di dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dia tidak pernah berubah, memperhatikan mereka sebagai umat yang percaya. Makanya Rasul Paulus, dia menulis surat kepada orang Kristen yang percaya yang ada di Korintus, supaya mereka kembali untuk menerima kekuatan serta penghiburan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Paulus memperingatkan mereka agar mereka tekun memuji dan membaca firman Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada beberapa perkara yang harus mereka ketahui. Yang pertama, Tuhan itu adalah pribadi yang setia menyertai. Keyakinan Paulus kepada Tuhan di dalam kehidupannya adalah Paulus percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan baginya. Oleh berkat penyertaan Tuhan, sekalipun Paulus menghadapi berbagai rintangan, kesulitan di dalam kehidupannya, namun Rasul Paulus tahu dengan berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan, Rasul Paulus boleh melewati semuanya. Dia boleh ada seperti mana dia ada. Beberapa kali Paulus telah berdepan dengan kuasa maut di dalam kehidupannya. Namun karena berkat pertolongan Tuhan, ia dapat terlepas dan selamat dari semuanya ini. Dalam firman Tuhan di dalam kitab Yesaya berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa dan maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan keyakinan Paulus di dalam kehidupannya. Sekalipun kesusahan itu sangat sulit untuk ia lalui, tetapi tangan Tuhan yang lebih berkuasa, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, menuntun Rasul Paulus untuk melewati semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita percaya dengan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini? Tidak ada satu kuasa yang dapat membatasi kehadiran Tuhan apabila Ia menyertai kita. Lalu yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu kemampuan kita. Rasul Paulus mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih mengetahui kekuatan dan kemampuan Dia untuk melewati badai kehidupannya. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang percaya sudah lupa akan hikmat Tuhan saat kita menghadapi pencobaan. Rasul Paulus mengakui bahwa pencobaan itu ada dan tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan menjanjikan kita dan mengizinkan kita melewati semuanya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Artinya, pencobaan yang dapat kita lalui masih dapat dihadapi, karena pencobaan itu tidak diizinkan oleh Tuhan melebihi kekuatan manusia. Tuhan memberi kepada kita hikmat bagaimana kita melalui semuanya. Oleh karena itu, jangan bersandar akan kekuatan serta kemampuan kita sendiri. Marilah kita berserah kepada Tuhan.
makin tinggi tangan kita menengadah kepada Tuhan, makin tangan Tuhan memegang kita dengan erat. Karena Dia tahu bahwa kita tidak mampu melalui semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Oleh itu, Ia memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita membutuhkan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan ini? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya ditopang olehnya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang berada di dalam pelayanan, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai guru sekolah teologia, bahkan juga yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kuatkanlah iman kami, sekalipun kami menghadapi berbagai cabaran. Kami percaya dengan kemenangan-Mu, serta berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Itulah yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Tuhan, kami doakan seisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, namun Tuhan Engkau senantiasa menyertai. Tuhan Engkau memimpin dan menolong kami. Tuhan Engkau memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan, segala serangan, gangguan daripada roh-roh yang jahat, daripada niat-niat manusia yang jahat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, kami patah, kami hancurkan kuasanya, oleh karena kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang memberi kekuatan kemenangan bagi kami. Tuhan, kami doakan seluruh anggota jemaat yang kami layani. Tuhan, berkatilah mereka, sembuhkan mereka dari segala penderitaan sakit penyakit. Hiburkanlah mereka ya Tuhan dari segala kedukaan yang mereka alami. Berkatilah mereka Tuhan di dalam kekurangan yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan Engkau curahkan di atas umat-Mu pada saat ini, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati seluruh anggota jemaat, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Engkau adalah gembala yang baik, gembala yang maha kuasa, menuntun setiap pribadi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah bangsa dan negara kami yang kami diami pada saat ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh hidup di dalam keadaan yang aman dan damai. Di dalam negara Malaysia ini, kami masih mempunyai kebebasan untuk memuji dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tuhan, berilah kami hikmat untuk menggunakan waktu yang ada, waktu yang berharga dan emas ini, supaya kami makin hari ya Tuhan, makin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, karena Engkau berkenan untuk mendengar serta menjawab seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.